Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham WSKT, yang kedua saham ADI, yang ketiga saham PTPP, dan yang terakhir saham Wika. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham WSKT. Saham WSKT perdagangan terakhir naik 5,10% di harga 515. Bagaimana dengan prospek saham WSKT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki angka 20, itu artinya saham WSKT ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah korslen tipis ya, volumenya juga baru naik tipis, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham WSKT ini. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy ya sebesar 8,11 billion. Itu artinya asing sudah mulai akumulasi ya di saham WSKT ini. Kalau dilihat dari SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, saham WSKT masih berada di bawah ya. Itu artinya saham WSKT ini masih dalam posisi fase turun ya atau downtrend. Kalau dilihat dari historinya ini ya, lingkaran sebelah kiri atas ini, saham WSKT tertahan ya di SMA 50-nya di sekitaran 11 Maret ya, juga dengan 14 Maret. Saham WSKT juga ditahan ya dengan SMA 50-nya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir ya, dua candle hijau, itu artinya saham WSKT ini menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham WSKT. Kalau untuk support yaitu di 482, ini merupakan support ya, di sekitaran 13 Mei dan di 19 Mei 2022. Kalau kedepannya saham WSKT koreksi ya, dan menembus di supportnya 482 ini, teman-teman cabut dulu ya dari saham WSKT. Kalau untuk resisten yaitu di 528 yang pertama, yang kedua yaitu di 564, ini merupakan area golden ratio-nya saham WSKT. Apabila kedepannya saham WSKT mampu ya breakout di area golden ratio-nya ini, maka saham WSKT ya berpeluang untuk balik arah. Yang ketiga yaitu di 588, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya untuk saham WSKT. Kalau untuk teman-teman yang belum masuk ya, seandainya dia rebound lagi, silakan masuk ya. Tetapi kalau untuk amannya saham WSKT ini, yaitu berada di atas SMA 50-nya ya, itu artinya saham WSKT sudah menunjukkan tanda-tanda fase naik ya. Tetapi selama masih berada di bawah SMA 50-nya, itu artinya saham WSKT masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Tetapi kalau dilihat dari indikator stokastik dengan MACD-nya mendukung ya kalau saham WSKT ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Untuk perdagangan berikutnya lihat saja ya apabila dia menunjukkan tanda-tanda rebound silakan masuk secara bertahap, jangan masuk banyak dulu ya. Tetapi kalau sudah berada di atas SMA 50-nya dan bertahan di sini, apalagi mampu bertahan di atas golden ratio-nya, silakan tambah lagi. Itu artinya saham ini berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham WSKT. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham ADI. Saham ADI perdagangan terakhir naik 4,58% di harga 685. Bagaimana dengan prospek saham ADI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, juga sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki angka 20. Saham ADI ini juga sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, baru merapat ya, volumenya juga belum menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer belum masuk ya sepenuhnya di saham ADI ini. Kalau dilihat dari grafiknya posisinya sama ya dengan WSKT, yaitu posisinya lagi downtrend ya, karena masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham ADI ini. Kalau untuk support yaitu di 650 ya, ini merupakan harga bawahnya di sekitar 20 Mei 2022. Semoga saja ke depannya tidak mampu menembus ya. Kalau menembus silakan teman-teman cabut dulu dari saham ADI ini. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 715, yang kedua yaitu di 770, ini merupakan area golden ratio-nya ya. Yang ketiga yaitu di 805. Untuk teman-teman ya yang mau masuk di saham ADI ini, tunggu ya di perdagangan berikutnya apabila menunjukkan candle hijau ya berikutnya di perdagangan berikutnya,
silakan teman-teman masuk ya, apalagi sudah berada di atas SMA 50-nya dan mampu bertahan ya di atas SMA 50-nya, maka saham ADI ini aman ya. Tetapi kalau masih berada di bawah SMA 50-nya, saham ADI ini masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Untuk pembelian spekulasi ya, sebaiknya pembeliannya dalam jumlah kecil saja ya. Apabila dia candle hijau, silakan masuk secara bertahap ya. Dan apabila mampu di atas SMA 50-nya, silakan tambah lagi, apalagi didukung dengan stokastiknya sudah yang korslen ke atas, MACD-nya juga sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau MACD ke depannya, silakan masuk ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ADI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham PTPP. Saham PTPP perdagangan terakhir naik 3,41% di harga 910. Bagaimana dengan prospek saham PTPP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound dan sudah masuk di area angka 20. Itu artinya saham PTPP ini sudah bertenaga ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, sudah korslen juga ya, walaupun tipis, didukung dengan volumenya yang masih hijau ya, tipis. Itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk ya secara bertahap. Kalau dilihat dari grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ya, masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham PTPP ini. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 865, ini merupakan support ya. Yang terbawahnya yaitu di sekitaran 12 Mei ya, dan di 13 Mei 2022. Seperti biasa, kalau kedepannya saham PTPP ini mampu ya koreksi ke bawah dan melewati support 865 ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham PTPP ini. Itu artinya dia membentuk lembah yang baru ya, maka dia akan melanjutkan downtrendnya. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 920, yang hari ini tidak mampu ya di breakout. Yang kedua yaitu di 960, ini merupakan area golden ratio-nya, seperti yang teman-teman tahu. Ini adalah kunci amannya ya, apabila kedepannya mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya yang di angka 0,618 ini, maka saham PTPP ini berpeluang ya untuk balik arah. Kalau yang ketiga yaitu di 990, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement saham PTPP. Kalau untuk teman-teman ya yang mau masuk di saham PTPP ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya ya. Apabila menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk ya secara bertahap, tetapi jangan masuk banyak dulu ya, karena masih berada di bawah SMA 50-nya, masih posisinya lagi downtrend ya. Tetapi apabila dia naik lagi dan mampu melewati SMA 50-nya, apalagi melewati area golden ratio-nya dan bertahan di sini, di sana baru teman-teman tambah lagi ya. Kalau dilihat dari SMA 5-nya ya yang berwarna biru dan SMA 10-nya yang berwarna hitam, apabila kedepannya juga didukung dengan crossline SMA 5 ke SMA 10, silakan dijadikan indikator ya untuk masuk di saham PTPP ini. Kalau dilihat dari stokastiknya, MACD-nya mendukung ya. Kalau saham PTPP ini menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham PTPP. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Wika. Saham Wika perdagangan terakhir naik 3,31% di harga 935. Bagaimana dengan prospek saham Wika? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki angka 20. Ini artinya sudah mulai bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah korslen ya, didukung dengan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah boleh masuk ya. Dilihat dari transaksi asing, net buy ya sebesar 330,23 juta. Lumayan ya. Kalau dilihat dari grafiknya sama ya dengan penjelasan saham sebelumnya, masih posisi downtrend, masih di bawah SMA 50-nya yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Wika ini. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 895 ya. Ini support yang selama ini saham Wika ini mantul ya di sekitaran tanggal 12, 13 Mei, di 19 Mei, di
23 Mei 2022. Semoga saja support ini kuat ya dan menjadi lembah yang terakhir bagi saham Wika ini. Apabila kedepannya dia koreksi dan membentuk lembah baru, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham Wika ini karena dia akan melanjutkan downtrendnya. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 945 ya, yang hari ini tidak mampu di breakout. Yang kedua yaitu di 980, ini merupakan area golden ratio-nya saham Wika ya. Apabila mampu bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham Wika ini aman ya. Yang ketiga yaitu di 1005, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement ya di angka 0,5. Untuk teman-teman ya yang belum masuk atau yang mau masuk di saham Wika ini, silahkan ya cermati pedagang berikutnya. Apabila dia menunjukkan tanda-tanda rebound ya atau kotak hijau lagi dan bertahan menutup kotak hijau, silakan masuk ya secara bertahap ya, karena masih berada di bawah SMA 50-nya, jadi hati-hati dulu ya. Seandainya mampu ya melewati SMA 50, apalagi area golden ratio-nya ini dan bertahan di sini ya, silakan teman-teman masuk secara bertahap lagi. Karena di saham Wika ini posisinya lagi downtrend ya, sama dengan saham-saham yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk menjaga modal teman-teman ya, kalau seandainya dia tiba-tiba koreksi panjang, teman-teman cut loss-nya tidak banyak ya. Kalau dilihat dari stokastik dengan MACD-nya memang mendukung ya, apalagi dengan ini ya, candle-nya menunjukkan tanda-tanda Morningstar ya. Semoga saja saham Wika dan saham konstruksi lainnya mampu ya menunjukkan tanda-tanda balik arah ya dari posisi downtrend-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Wika ini. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.